ini kita akan coba untuk membuang apa ya nyebutnya ya, kayak boot up yang lama gitu ya, sesuatu yang kalau kita pakai HP itu nggak bisa langsung set 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 jalan. Nah itu kendalanya ada pada ini nih, bloatware gitu guys. Sebagai contoh, kali ini saya punya HP Xperia XZ1. Nah, Xperia XZ1 ini versinya adalah versi AU Jepang gitu. Nah, kalian bisa lihat-lihat sendiri ya. Kalau setiap booting up itu dia akan mengeluarkan kayak screen inilah, screen itulah. Nah, sampai dengan dia harus running aplikasi-aplikasi dari ya bloatware tadi gitu. Itu kan lumayan lama ya, apalagi ini nih. Dia masih ngecek aplikasi version dari AU SoftBank-nya nih. Nah, gimana caranya untuk bisa mempercepat boot up HP kita, dan karena aplikasi-aplikasi yang tadinya sudah tidak kita perlukan sebenarnya secara esensi itu nggak perlu dijalankan. Kemarin saya sudah coba dengan cara flash ROM gitu ya. Nah, kebetulan HP Xperia yang saya punya ini, yang XZ1 punya ini, bootlock-nya itu no gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan. Nah, apa efeknya kalau bootloader-nya itu, bootloader unlock-nya itu dibatasi no dari Sony-nya, maka kita nggak bisa flash ROM secara gampang gitu. Maksudnya misalkan flash ROM yang kayak Lineage OS atau misalkan stok Android itu akan susah. Kayaknya sih nggak mungkin gitu, karena saya udah coba buat install TWRP itu ternyata gagal terus gitu, mau masuk ke menu untuk nginstal TWRP-nya gitu. Akhirnya ya reflash ROM, tapi lagi-lagi ROM-nya tetap ROM stoknya dari si Sony gitu, meskipun dia versinya bukan versi Jepang punya ya, tapi misalkan versinya versi global dari US atau dari UK atau Eropa gitu. Tapi sayangnya emailnya tidak terdeteksi. Efeknya apa? Ketika emailnya nggak kedeteksi, kemarin itu saya nggak bisa melakukan panggilan atau misalkan SMS sama sekali gitu. Akhirnya saya refresh lagi, balik ke stock room Sony-nya yang versi AU SoftBank seperti ini. Akhirnya emailnya bisa kedetek lagi nih gitu. Tapi sayangnya ya balik lagi muncul aplikasi-aplikasi bloatware tadi yang membuat HP ini kayaknya nggak full sekencang kalau misalkan tanpa bloatware gitu. Nah, solusinya apa sekarang? Kebetulan kemarin saya sudah coba-coba untuk menggunakan ADB. Jadi ada Android Debug Bridge. Nah, itu sebenarnya aplikasi yang selama ini digunakan kalau misalkan orang membuat aplikasi Android. Nah, dengan menggunakan ADB itu atau semacam kayak tools dari Google untuk mendebug OS-nya itu, OS Android-nya, kita bisa install aplikasi Android maupun bisa uninstall aplikasi Android yang sudah ada di dalam OS Android itu. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah menyambungkan HP ini ke komputer ya. Jadi di sini kabel USB sudah saya sambungkan komputer, Type C tentunya. Oke, sudah tersambung. Setelah tersambung, kemudian kita hidupkan pilihan developer option-nya. Nah, caranya pada umumnya adalah dengan masuk ke aplikasi setting, kemudian buka sistem. Nah, di sini ada about phone, biasanya itu tergantung masing-masing handphonenya. Kalau di sini di bagian atas, kemudian cari yang paling bawah, di situ ada tulisan build number. Nah, ini ditekan sampai kalau nggak salah 5 atau 6 kali gitu. Itu 2, 3, 4, 5. Oh, di sini saya sudah menjadi developer ya. Nah, kalau misalkan belum, di sini harus ditekan selama 5 atau sampai dengan 6 kali. Nah, setelah itu kembali ke sini.
Kembali ke menu sebelumnya, dan di sini ada advance, dibuka. Nah, ini menu developer option itu akan muncul setelah tadi kita menekan build number-nya selama 5 atau 6 kali. Oke, kita masuk sekarang ke developer option. Di sini kita pastikan bahwa, nah, kalau ini saya pilih stay awake saja. Ini optional sih. Nah, yang penting adalah bagian USB debugging. Nah, ini harus on. Jadi ini kita on-kan terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah on, adakah lagi yang perlu kita aktifkan? Sepertinya udah nggak ada. Oke, sudah tidak ada. Sekarang kita back. Setelah back, nah nanti aplikasi-aplikasi ini kan sebenarnya ada aplikasi yang kita tidak bisa mendelete ya. Jadi kita cuman bisa, yang bisa kita lakukan biasanya hanya disable saja atau force stop saja tanpa bisa mendelete. Nah, aplikasi yang tidak bisa kita delete itu yang sudah dikunci oleh si OS-nya, si custom dari pabrikan Sony, itu yang harus kita rubah, harus kita uninstall. Kalau nggak salah, contoh salah satu aplikasinya yang tidak bisa kita uninstall itu adalah MyAU kayaknya. Nah, ini seperti salah satu contohnya adalah MyAU ini tidak bisa kita uninstall, hanya bisa di disable saja. Nah, untuk menginstallnya itu kita bisa menggunakan ADB dengan menggunakan komputer. Tentunya kita harus mengonkan developer optionnya ya. Oke, tadi saya sudah sambungkan dengan komputer. Nah, di sini nanti kita akan lakukan uninstall menggunakan ADB di komputer. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah platform tools 2. Jadi platform tools ini merupakan bagian dari SDK Android kalau kita misalkan mendownload dari Android developer ya. Nah, jadi sedikit mengenai Android developer ini adalah tools yang dipublish oleh Google untuk para developer aplikasi Android. Nah, di dalam SDK itu ada yang namanya platform tools. Nah, di sini kalau di tempat saya itu saya kurang tahu kenapa ada dua. Saya ambil yang terakhir, di sini ada platform tools 2. Jadi platform tools 2 ini saya copy, saya keluarkan dari SDK. Nah, ada di sini. Nah, platform tools 2 ini kemudian di dalamnya saya tambahkan script yang akan saya running nantinya. Jadi di sini ada script yang belakangnya itu .sh.bat, itu sebenarnya adalah script yang nantinya akan di-running. Jadi kalau misalkan kita lihat di dalam check device atau satu lagi di bloatware XZ1 itu sebenarnya isinya sederhana, hanya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di dalam check device.sh.bat itu di dalamnya ada perintah adb kemudian devices. Jadi ini adalah perintah untuk memanggil program adb. Kalau kita lihat lagi di foldernya tadi, platform tools 2, itu kan ada adb.execute kan. Nah, jadi program ini yang akan dipanggil oleh script yang kita running. Nanti scriptnya kita running melalui command prompt atau bisa juga menggunakan PowerShell gitu. Tapi saya kalau di sini nanti akan menggunakan PowerShell dari Windows ya. Dalam aplikasi konsol ADB ini dia ada banyak komen yang bisa kita bisa kita panggil. Nah, salah satunya adalah devices. Nah, devices ini ketika kita panggil menggunakan ADB devices, nanti akan muncul daftar gawai atau daftar HP yang tersambung ke komputer ini. Tadi kan menggunakan USB Type-C ya. Jadi Xperia XZ1 saya tadi tersambung menggunakan USB Type-C, dia akan muncul di sini setelah kita lakukan adb.devices. Nah, ini juga digunakan untuk mendeteksi kemudian untuk menyambungkan ADB ke device. Selanjutnya, setelah dia terdeteksi, maka di sini akan saya coba untuk melihat packages apa yang ada di dalam device Android saya atau di sini spesifiknya XZ1. Muncul semua aplikasi, semua app yang terinstall di dalam Android menggunakan command ini. Jadi ada shell, kemudian VM ini package manager kalau nggak salah, kemudian list atau kita lihat daftarnya dari package yang terinstall. Setelah itu kalau ini semua berhasil, dia akan muncul daftarnya nanti, daftar package-nya. Kita akan coba praktekkan dulu ya di sini.
Ini saya akan clear dulu. Oke, ini saya menggunakan PowerShell. Kemudian ini saya ada di Platform Tools 2 di sini, jadi sudah ada di situ. Coba saya ls. Oke, di sini ada adb.exe. Jadi ini saya akan running program check devices.sh.bat. Nah, kita runningnya cukup simple, tinggal titik slash kemudian di situ ada check device. Kita masukkan check. Nah, itu udah muncul check device.sh.bat ya harusnya ya, .bat. Oke. Di sini saya enter dan apa yang terjadi? Nah, kan seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah, ini ada banyak package app yang terinstall di dalam aplikasi Android saya. Nah, jadi tadi yang kalau kita misalkan running file ini, check device.sh.bat, dia akan membaca satu persatu. Nah, tadi yang dibaca yang pertama adalah adb.devices. Nah, ketika adb.devices ini dibaca kemudian di running, maka dia akan muncul daftar device atau smartphone yang sudah terkoneksi ke dalam komputer ini ya. Di sini muncul komputer lagi smartphone tadi saya satu smartphone yaitu XZ1 yang terpasang. Kemudian dilanjutkan dengan komen berikutnya adb shell pm list packages. Nah, dia akan muncul semua package yang terinstall di dalam device saya ini. Nah, ini muncul banyak sekali. Nah, dari sekian banyak package itu, ada package-package bloatware bawaan dari si Sony Xperia-nya. Nah, itulah yang akan saya buang karena sebelumnya dengan menggunakan cara biasa yang langsung dari handphonenya sendiri itu tidak bisa langsung di-uninstall, tapi hanya bisa di-disable saja. Seperti yang tadi screen awalan itu yang muncul bahasa Jepang, kemudian ada screen yang kayaknya itu nggak bisa langsung masuk lah. Nah, itu kita bisa buang nanti di sini. Nah, setelah menjalankan adb shell pm list packages ini sebenarnya untuk melihat paket ini saja ya, semua package yang terinstall. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan running nantinya script berikutnya yaitu bloatware xz1.sh.bat. Jadi di sini saya sudah mencoba satu persatu dari package ini, saya buang satu persatu yang kira-kira ini adalah bawaan dari Sony gitu, rata-rata mungkin yang KDDI ini ya, itu saya buang semua. Saya pernah coba di Sony Xperia XZ1 tapi yang versi OS-nya masih versi yang Oreo atau versi Android 8.0. Nah, sekarang akan saya coba di versi Android versi Pie 9.0. Nah, ini saya akan coba jalankan, mudah-mudahan berhasil. Oke, jadi ini adalah package-package yang saya sudah kumpulkan. Yang ada beberapa yang tadinya nggak bisa di delete, sekarang harusnya bisa di uninstall dengan menggunakan perintah ini. Oke, kita coba running. Sebentar, saya lupa tadi namanya adalah bintang slash rm bloatware xz1.sh.bat. Coba saya akan lakukan enter. Mudah-mudahan berhasil. Oke, sukses. Sejauh ini sukses. Nah, itu ada yang gagal. Nanti akan kita lihat lagi. Oke, dan mungkin teman-teman juga bisa melihat dari segi nah, ini aplikasinya sudah banyak yang terbuang ya. Jadi langsung terdelete gitu. Oke, beberapa ada yang terbuang. Oke, masih running. Nah, sudah selesai runningnya. Saya akan lihat dulu di device saya, aplikasi apa yang masih tersisa atau yang masih nempel ya, versi dari Sony-nya. Kayaknya yang saya perlukan saja seperti Movie Creator ini tidak saya buang, 3D Creator juga tidak dibuang. Nah, sisanya adalah yang tadi yang rata-rata yang bawaan dari AU sudah tidak ada. Nah, saya pikir perlu saja.
Oke, seharusnya ini sebagian besar harusnya berhasil ya dari daftar package yang dibuang. Mungkin saya akan lihat apa yang tidak ada ya di situ ya. Apa yang gagal tadi kalau nggak salah ada beberapa filer. Oke, di sini ada filer nih. Not installed for zero. Gini. Ini kan sebenarnya package-package ini tadinya saya peruntukkan untuk Sony Xperia XZ1 yang versi Oreo atau versi 8.0. Sedangkan kemarin waktu saya reset Sony Xperia saya, itu bukan reset sih, saya upgrade. Dia ada kayak notifikasi upgrade ke yang OS terakhir dari Sony-nya. Nah, itu saya upgrade, dia masuk ke Android Pie 9.0. Nah, setelah upgrade itu dia kemudian menginstal kembali tuh aplikasi-aplikasi bawaan dari Sony Xperia-nya. Nah, di situ kemudian saya running lagi kan script ini. Nah, script ini tadinya diperuntukkan untuk yang Oreo. Kayaknya ada package-package yang tadinya itu ada di Oreo, kemudian tidak ada di Pie atau di Android 9.0 versi si Sony AuSoftBank gitu. Makanya dia kok kayaknya ada yang failure gitu ya. Oke, jadi yang failure sepertinya sih kalau kalau saya rasa asumsi saya ini memang dia tidak terinstall gitu di Android Pie 9.0-nya si Sony Xperia AuSoftBank gitu. Ada satu tadi ya yang sudah ini. Nah, ini ada dua lagi. Jadi package installer dia nggak terinstall di Android Pie-nya. Oke, ada lagi mungkin dia adalah Android IMP. Nah, ini KDDI masih dalam paket KDDI. Mungkin kalau yang di Oreo itu ada, sedangkan yang di versi Pie 9.0 itu tidak ada. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi sebagian besar berhasil dan kita lihat juga dari hasil handphonenya sendiri tampilannya sebenarnya sudah tidak ada aplikasi seperti itu ya. Nah, semuanya kayaknya sudah bersih. Sekarang saya akan coba untuk di booting ulang. Apakah dia masih muncul kayak pengecekan apa ya, kayak running software AuSoftBank tadi di awal. Nanti akan kita coba rekam lagi. Baik. Untuk melakukan reboot, kita juga bisa menggunakan PowerShell ini atau ADB ini, ADB reboot. Atau kita juga bisa langsung pencet saja di HP-nya ya untuk rebooting itu. Di sini akan saya reboot dulu. Baik, semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih.